Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik mobil, kembali lagi bersama saya di channel klinik mobil. Oke teman-teman, di hari ini saya ada kerjaan bongkar rem Carry Futura ya. Dan di video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menyetel rem Futura ini dengan benar ya teman-teman ya. Tidak bermaksud apa-apa, cuman berbagi tips aja. Ya, ini habis saya overhaul semua, depan belakang kanan kiri ya, dikarenakan ini mobil sudah lebih dari 6 bulan tidak dipakai dan dimasukkan di garasi, dan ini mau dipakai lagi. Ternyata remnya pada macet dan yang belakang itu bocor parah banget. Yang depan macet ya, karena di boot kalipernya itu sobek, jadi kemasukan air, terus diparkir lama jadi berkarat jadi macet. Oke teman-teman ya, cara menyetelnya itu ada hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya, sebelum menyetel yang bagian kampas ini ya, karena ini setelannya cuma lewat sini teman-teman ya, ini sini ya. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan sebelum menyetel yang bagian ini ya teman-teman, yaitu untuk setelan handrem yang ada di bawah sini. Saya videokan dulu. Nah, di bawah sini tuh ada setelan handrem teman-teman ya. Jadi semisal pas ganti kampas atau apa, atau bongkar ganti seal belakang, setelah menyetel kembali yang harus diperhatikan adalah ini, setelan ini. Nah, supaya nanti kita tidak kerja dua kali. Kadang ini setelan sudah panjang ke sini ya, ini beratnya yang sini lebih banyak sampai sini, yang sini habis. Yaitu nanti akan istilah itu kalau orang Jawa mindon gaweni atau kerja dua kali ya. Jadi nanti ya setelah yang di belakang sana itu disetel, sini nggak diperhatikan untuk panjang ininya, beratnya ini karena juga setelan ini teman-teman ya. Tidak diperhatikan untuk setelan yang sini ya, nanti mindon gaweni. Oke teman-teman ya, jadi sebelum menyetel yang bagian kampas belakang, yang ini harus dikendorin dulu ya. Ini kadang kan kalau remnya udah dalam ya, nggak dibuka bagian tromolnya, cuma di setel bagian sini. Ini lama-lama kan akan memanjang ke sini beratnya ini karena ketarik ke sini ya. Dan nanti kalau setelah ganti kampas, ini harus dikendorin lagi, dikembalikan ke sana lagi teman-teman ya. Ini untuk umur 14 nya ini, paling nggak nanti disisain setengah senti lah ya. Ini buat jaga-jaga nanti kalau setelah disetel yang bagian tromolnya tidak berpengaruh di pedal rem, maksudnya kurang tinggi pedal remnya, masih dalam remnya, kita masih bisa nyetel di bagian ini setelan kabel handremnya ini. Karena kalau ini disetel, otomatis ketinggian pedal rem juga akan berpengaruh. Ini semakin panjang ke sini pedal remnya semakin tinggi isanya ya. Jadi jangan lupa kalau pas ganti kampas atau ganti seal mau nyetel lagi, ini dikendorin dulu ke arah sana ya. Jadi yang beratnya sini lebih sedikit nanti. Oke kan, saya kendorkan dulu. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah saya kendorkan ke arah sana ya. Jadi berat yang sini lebih panjang daripada yang sini ya. Ini dilakukan wajib setelah mengganti kampas rem belakang untuk Colt TSS maupun Futura. Nah oke ya, jadi setelah dikendorkan yang setelan handrem tadi, baru kita menyetel yang bagian sini teman-teman ya. Caranya nyetel ini dicongkel teman-teman. Ini ada dua gigi, ini gigi tumpuan, ini gigi yang di setel. Nanti kita congkel ke sini sehingga ini nanti akan menonjol keluar ke sini. Oke teman-teman ya, jadi cara nyetel rem belakang ya, setelah yang tadi bagian kabel handremnya sudah kita kendorin ya untuk beratnya. Untuk nyetel tromolnya kampasnya ini terhadap tromolnya, caranya ini dicongkel teman-teman ya. Ini yang bagian sini ini gigi tumpuan, yang bagian sini gigi penyetel ya. Jadi nanti kalau semakin ini menonjol keluar ke sini, ini akan semakin megar ya. Jadi cara nyetelnya cukup mudah, tinggal kita masukkan tromolnya dulu, kita cek dulu apakah sudah mepet atau belum. Nah ini masih enteng ya, masih enteng. Lalu kita congkel lagi untuk setelannya ini, kita congkel keluar.
Nah, ini kan menonjol keluar ya teman-teman ya. Lalu kita coba lagi nanti sampai terasa si kampas ini bergesekan dengan si bagian permukaan tromol sini ya, sini ya. Tapi jangan sampai macet ya, setel sedekat mungkin tapi jangan sampai macet. Masih enteng. Kita setel lagi ya, sampai menonjol lebih keluar lagi. Kita coba lagi. Nah, ini sudah berat ya, agak gigit sedikit. Nah, itu sudah cukup. Nah, ini udah gigit sedikit ya teman-teman ya. Jadi kadang banyak teman-teman bengkel itu yang tidak memperhatikan setelan yang ada di bawah kabin tadi ya. Ketika mengganti kampas, setelan yang di bawah kabin tidak dikendorin. Nah, ternyata setelah diganti kampas, pedal rem diinjak masih dalam. Nah, kita kan harus kerja dua kali, harus bongkar ini lagi, harus nyetel sana lagi. Kalau sana setelannya sudah habis yang di bagian bawah kabin, kan sudah tidak bisa di setel lagi, otomatis kita harus membongkar ini lagi. Jadi kerja dua kali teman-teman ya. Oke, ini sudah pas ya teman-teman ya, sudah seret ya. Ya, jangan terlalu seret banget, yang penting terasa gigit di bagian tromolnya. Nah, ini sudah cukup. Kita pindah ke bagian yang sebelah kanan. Caranya sama teman-teman ya. Nah, ini yang sebelah kanan setelannya di bagian depan, saya juga di bagian depan. Caranya sama teman-teman kayak tadi ya. Kita congkel, lalu kita rasakan di bagian tromolnya. Kita coba dulu. Nah, ini masih enteng ya, belum ada gesekan antara kampas dan tromolnya. Kita songkel bagian sini. Nah, ini ya, yang dicongkel keluar yang ini teman-teman ya, bukan yang ini gigit tumpuannya. Usahakan kiri kanan itu sama. Nah, ini semakin menonjol keluar yang ini, permukaan kampas ini semakin melebar. Oh, ini sudah pas ternyata teman-teman, cuman nggak mapan aja untuk hubnya ini. Nah, ini sudah pas ya. Jadi ada gesekan sedikit antara tromol dan kampas. Ya, setelah disetel seperti ini ya, baru kita buang untuk anginnya atau kita bleeding. Jadi langkahnya ya disetel dulu baru dibuang angin ya, jangan dibuang angin dulu baru setel, itu salah. Yang bagian depan ya tidak ada penyetelan apa-apa ya. Yang penting untuk pennya ini tidak macet teman-teman ya, yang atas bawah ini, supaya kalipernya bisa ada pergerakan seperti ini. Ini kalau macet pennya ini biasanya kampasnya itu makan sebelah, yang bagian dalam aja yang makan ya, yang keluar bagian luar tetap utuh kampasnya, karena kaliper tidak bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Oke teman-teman ya, jadi setelah kita pasang kampasnya lalu kita bleeding atau buang angin. Oke teman-teman ya, minyak rem sudah saya isi penuh menggunakan cairan minyak rem DO 3. Lalu kita hidupkan mesinnya, lalu kita bleeding buang anginnya. Usahakan buang angin dari rem yang jauh dari boosternya dulu ya, yaitu rem belakang. Pompa, ditahan. Pompa. Tahan. Masih mengeluarkan busa ya teman-teman ya. Pompa. Tahan. Nah, ini sudah mulai keluar minyaknya. Usahakan benar jangan sampai masih ada busanya. Pompa.
tahan. Nah, itu sudah keluar minyaknya. Pompa. Jangan sampai menyisakan busa ya teman-teman ya. Kalau masih ada busanya berarti masih di saluran rem masih ada anginnya. Jadi nanti kalau direm itu nggak pakem. Tahan. Nah, itu sudah bersih nyarem semua. Sudah teman-teman ya. Kita pindah di bagian depan. Yuk pompa. Tahan. Pompa. Tahan. Pompa. Tahan. Ya udah cukup teman-teman ya, udah nggak keluar busanya. Lepas. Kita pindah di bagian sebelah roda depan kanan. Kalau untuk yang belakang yang ada bleedingannya cuma yang sebelah kiri teman-teman ya, karena pipanya itu yang sana double, yang sini satu. Jadi minyak remnya ke sana dulu baru ke sini. Jadi buangannya di sini teman-teman ya, di belakang sini ya. Oke, kita pindah ke bagian depan kanan. Oke teman-teman ya, jadi selalu sediakan air ketika mengerjakan rem ya, supaya nanti kalau ada minyak rem tumpah langsung kita siram, jadi tidak merusak untuk cat kendaraannya. Oke, ini kita bleeding yang bagian depan kanan yang terakhir ya. Oke teman-teman ya, jadi setelah dibuang angin dan dipastikan tidak ada yang terjebak anginnya di dalam saluran pipa pengereman ya, kita pasang rodanya kita pasang semuanya dan kita cek tidak ada yang macet ya. Nah, bisa berputar ya, lancar ya, semuanya harus dicek, takutnya nanti masih ada yang macet dan kurang beres. Nah, ini masih bebas ya. Yang depan tadi sudah saya cek, sudah saya turunkan untuk penyangganya, jadi tidak bisa diputar. Ini nggak macet tadi ya. Oke teman-teman, setelah di bleeding kita cek untuk ketinggian pedal remnya. Kita hidupkan dulu mesinnya. Kita cek ya ketinggian pedal remnya apakah sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Nah, ini masih dalam ya menurut saya nih, meskipun sudah disetel di bagian kampas belakangnya dan bleeding anginnya juga sudah tuntas ya, masih agak dalam. Coba kita cek handremnya apakah masih tinggi tarikannya. Nah, masih terlalu tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini harusnya cukupnya segini aja udah cukup. Nah, segini. Ini masih terlalu tinggi. Nah, rem juga masih dalam. Nah, caranya bagaimana supaya remnya ini ijaannya nggak terlalu dalam? Tentunya harus kita setel lagi ya. Nah, tujuan dari pengecekan drat yang di bawah kabin tadi itu adalah ini ya. Ketika teman-teman mengganti kampas belakang dan sudah disetel sini, kita nggak ngecek yang ada di bawah kabin tadi. Nah, kendalanya nanti kita akan bongkar rem lagi, teman-teman. Seketika kita menemui hal seperti ini ya, sudah di setel rem belakangnya, sudah dibuang angin, kampas juga masih tebal semua, ternyata ini masih dalam. Nah, caranya yaitu disetel drat yang di bawah tadi ya, yang umur 14 tadi kita tarik supaya remnya bisa sedikit injakannya sudah mengerem ya, dan handremnya tarikannya juga nggak terlalu tinggi, cukup segini aja. Ini masih bisa, nah ini masih terlalu tinggi. Oke, kita setel dulu ya. Nah teman-teman ya, ini masih bisa kita setel lagi ya. Nah, coba tadi kalau kita nggak ngecek ini dulu sebelum nyetel kampas rem belakang, apa jadinya ya. Kita harus buka
tromol lagi, kita harus nyetel kampas lagi. Kalau seperti ini kan tidak perlu buka kampas lagi, kita cukup nyetel yang ini, kita tarik ke sini ya. Tapi jangan sampai seketika kita narik roda belakangnya macet ya teman-teman ya. Ini harus masih bisa berputar meskipun ditarik. Nah ini ya, kita tarik sedikit demi sedikit sampai roda belakang terasa agak seret ya. Yang ini ya, ini letaknya di belakang kabin sebelah kiri di bawah ya. Nah ini kita tarik, kita cek bagian roda jangan sampai macet. Harus masih bisa diputar teman-teman. Nah ini masih bisa ya. Nah masih enteng ya. Yang sebelah sana juga harus dicek teman-teman. Oke, yang sini juga harus dicek, jangan sampai macet ya. Nah ini masih kurang kita nariknya ya. Nanti kita tarik sampai roda ini agak seret, artinya kampas bergesekan dengan tromol. Ini masih enteng banget. Kita setel lagi di bagian yang bawah tadi. Oke teman-teman ya, karena masih lancar putaran rodanya, kita tarik sedikit lagi, kita kencengin lagi, kita cek lagi nanti rodanya ya. Pokoknya jangan sampai macet ya. Nah ini udah seret, ini agak seret. Nah ini udah pas ya ini ya. Nah jadi ini udah cukup gesernya. Kita kencengin lagi. Nah ini ada 2 mur ya, bagian sini dan sini itu harus kenceng semua. Ini ada pir pengikatnya, pir setelannya, jangan sampai lupa dipasang lagi. Oke teman-teman, setelah kita setel yang bagian bawah tadi, kita cek untuk tarikan handremnya. Nah udah cukup ya segini ya, ini udah keras, udah gak kuat lagi. Nah coba kita cek untuk remnya. Nah ini udah gak dalam ya, udah sedikit udah ngerem ini. Handremnya kita tarik lagi. Nah ini udah segini, udah mentok ini. Oke ya teman-teman ya, jadi caranya seperti itu ya. Pokoknya kalau mau ganti kampas rem belakang atau nyetir rem belakang, usahakan setelan yang di bawah kabin tadi dikendorin dulu ya. Tujuannya ya buat ini, nanti kalau remnya masih kurang tinggi untuk ininya, ini kalau terlalu dalam ke sana remnya kurang pakem ya. Jadi untuk mengantisipasi setelan ini, nah kita kendorkan dulu yang mur di bawah kabin tadi yang buat setelan kabel handremnya ya. Tujuannya ya ini, nanti kalau masih kurang pakem bisa kita setel di bagian itu tadi. Soalnya kalau yang roda Futura ini, rem Futura ini nggak disediakan setelan yang di bagian belakang backing clutch ini, nggak ada ya. Nah nanti kalau bongkar, kalau nyetel kita harus bongkar lagi, tapi kan buang waktu ya. Oke teman-teman ya, seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa ada manfaatnya, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.